Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi suratil Iqra, Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Faqala Allah Ta'ala fi suratil Iqra, Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya ayyuhal hadirun jamaah salat Jumat rahimakumullah. Perniagaan yang tidak akan pernah ada bangkrut-bangkrutnya adalah perniagaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Perniagaan di dunia, perniagaan di dunia mungkin saja pelakunya akan bangkrut, akan mengalami kebangkrutan, tetapi perniagaan bersama Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ada bangkrutnya. Siapa mereka yang mengharapkan perniagaan yang tidak ada bangkrutnya? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang sentiasa membaca ayat-ayat Allah, mendirikan salat dan menginfakkan harta mereka baik secara rahasia maupun terang-terangan, mereka lah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah bangkrutnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Fatir ayat yang ke-29. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ini adalah 3 sifat orang-orang yang mengharapkan jual beli yang tidak ada kerugiannya sama sekali. Apa itu wahai jamaah? Baik, kita uraikan satu persatu. Yang pertama, yaitu kata Allah senantiasa membaca Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu diadakan untuk manusia sebagai petunjuk manusia tersebut dalam mempelajari, dalam menjalani hidupnya. Al-Quran tersebut adalah untuk orang-orang yang hidup. Al-Quran bukanlah untuk orang-orang mati, akan tetapi Al-Quran adalah pandangan hidup, pedoman hidup bagi orang-orang yang hidup di atas dunia. Siapapun dia yang membaca Al-Quran Al-Karim, yang saat ini banyak manusia meninggalkan Al-Quran tersebut, padahal Al-Quran tersebut bisa mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya maupun penyakit yang ada di dalam tubuhnya biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia yang mempelajari Al-Quran, Allah pasti akan berikan kepadanya hidayah, rahmat kepada seseorang tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah di dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nas
qad ja'akum mau'izatan mir rabbikum wa sifaan lima fis sudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Kata Allah, wahai manusia, telah datang kepada kalian peringatan dari Tuhan kalian dan penyembuh terhadap apa yang ada di dalam hati kalian berupa penyakit, dan sebagai hidayah dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Quran dengan 4 sifat, yaitu yang pertama sebagai peringatan, yang kedua obat untuk penyakit-penyakit hati, yang ketiga sebagai hidayah, yang keempat sebagai rahmat. Wahai orang-orang yang inginkan hidayah, bacalah Al-Quran. Jangan biarkan Al-Quran di rumah anda berdebu. Anda melihat Al-Quran hanya sekali dalam setahun, itu pun sempat, kalau sempat. Kalau tidak sempat, maka bertahun-tahun Al-Quran itu tertutup, menjadi hiasan semata, menjadi kadang-kadang dijadikan untuk mengusir syaitan dari rumahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Quran itu bukan, Al-Quran ditempatkan di rumah tidak bisa mengusir syaitan. Akan tetapi ketika Al-Quran itu dibaca, maka syaitan akan lari daripada rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran. Maka jangan jadikan Al-Quran hanya penghias rumah, akan tapi baca Al-Quran tersebut. Dan semua ini Allah berikan untuk orang-orang yang beriman, sentiasa membaca dan mentadabburi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berkata, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubil aqfaluha. Tidakkah mereka mengambil pelajaran daripada Al-Quran, ataukah hati mereka telah tertutup mati? Quran Surah Muhammad ayat ke-24. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang hatinya tidak ingin lagi mempelajari Al-Quran, hatinya tertutup untuk mempelajari Al-Quran. Maka orang-orang seperti ini telah berpaling dari kebaikan untuk hidupnya, ia telah berpaling untuk obat hatinya. Maka siapa yang mencari kesembuhan dari selain Al-Quran, hakikatnya tidak akan pernah sembuh dari penyakitnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, yang ada adalah ketika orang-orang tersebut meninggalkan Al-Quran, maka bertambah penyakit hatinya. Maka dari itu jamaah Jumat rahimakumullah, maka jadikan Al-Quran tersebut sebagai pelipur lara, pengobati kesedihan kita. Jadikan Al-Quran seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah? Inna taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa khuzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penglipur laraku, sebagai cahaya di dadaku, sebagai air yang menyejukkan hatiku, dan sebagai penghilang kesedihanku. Hadis riwayat Imam Ahmad. Subhanallah, betapa indahnya seseorang hamba yang membiasakan membacakan Al-Quran Al-Karim setiap harinya, tak lepas daripada membaca Al-Quran, mempelajarinya, memahami, mencari hidayah pada Al-Quran tersebut. Maka pasti ia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bimbingan dan hidayah. Jamaah Jumat rahimakumullah, adapun yang kedua adalah mendirikan solat. Dia jaga solatnya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Dia juga menjaga kekhusyukan solatnya. Dia berusaha semangat menuju masjid untuk melaksanakan solat berjamaah. Ketika mendengar azan, hatinya sentiasa rindu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia datangi solat tersebut penuh kegembiraan, bukan dengan kemalasan. Tidak seperti orang-orang yang munafik yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'un nas wala yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik itu apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malasnya, dan itu pun ingin dilihat manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Quran Surah An-Nisa ayat yang ke-142. Jamaah Jumat rahimakumullah,
Orang yang sentiasa mengharapkan jual beli bersama Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan pernah rugi, dia akan berusaha memperhatikan salatnya. Dia akan berusaha memperhatikan salatnya apakah dia khusyuk atau tidak. Karena salat adalah kekuatan bagi hati dan kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat tersebut melarang dia, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. Jemaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "As-salatu nurun," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat itu adalah cahaya. Hadis riwayat Muslim. Cahaya untuk kehidupan dan hati kita. Hai orang-orang yang menginginkan cahaya di hatinya, maka solatlah anda dengan solat yang khusyuk. Rajin datang ke masjid 5 kali dalam satu hari. Sentiasa mereka menjaga betul-betul solatnya. Jangan sia-siakan solat, jangan lalaikan solat. Jangan solat ketika matahari sudah mendekati ufuknya. Jangan. Waktu asar contohnya. Asar itu adalah waktu-waktu mustajab doa. Maka tunaikan dia di waktunya. Jangan tunggu matahari tenggelam. Adapun orang-orang yang menjaga solatnya, adapun orang yang tidak pernah menjaga solatnya, mereka tidak peduli dengan solatnya. Solat bagaikan ayam yang mematuk. Bagaimana solat akan bermanfaat bagi hatinya, bagi kehidupannya, kalau solat mereka seperti itu? Maka kalau kita melihat seorang solat tetapi masih berbuat maksiat, itu menunjukkan bahawa masalah terletak pada solatnya tersebut. Yang ketiga, wahai jamaah, bersedekah. Sifat ketiga dari orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah ruginya di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka menginfakkan sebagian dari rezekinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ketahuilah jamaah, rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala semuanya bukanlah milik kita. Ada bagian orang-orang tertentu di dalamnya. Ketika kita panen padi, janganlah kita makan semuanya, keluarkan zakatnya. Ini ada orang-orang yang ketika banyak panen padi, dapat banyak, digulung semuanya. Itulah yang menyebabkan ketika zakat tidak dikeluarkan, maka akan datang kemarau panjang, wahai jamaah. Laula bahaim lamma tuntiru. Kalaulah bukan karena binatang ternak, maka Allah sungguh tidak akan menurunkan hujan, wahai jamaah. Orang yang beriman, yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala, hatinya tidak terbelit oleh kepelitan, tidak takut miskin, akan tetapi hanya penuh kedermawanan. Ketika melihat orang-orang yang susah, selalu ingin membantu. Demikian memang sifat seorang muslim, seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-yadul ulya khairun minal yadil sufla." Kata Rasulullah, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Muslim. Itulah sifat seorang mukmin yang ia pikirkan bagaimana ia bisa membantu saudaranya, bagaimana ia bisa berbuat baik kepada saudaranya, bagaimana ia bisa bermanfaat untuk orang lain, bukan untuk memanfaatkan orang lain. Saudaraku, jamaah Jumat rahimakumullah, pahala berinfak sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang berinfak dibukakan pintu-pintu kebaikan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 3 pintu kebaikan, di antaranya yaitu pintu sedekah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? As-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an nara. Sedekah itu bisa memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Sedekah menyelamatkan pelakunya dari api neraka. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya banyak wanita yang masuk ke dalam api neraka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku diperlihatkan api neraka. Ternyata kebanyakan penduduknya adalah wanita." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna." Wahai para wanita, bersedekahlah kalian.
Kata para ulama, karena sedekah perkara yang paling kuat untuk menyelamatkan seseorang dari api neraka. Maka jamaah Jumat rahimakumullah, seorang mukmin berusaha untuk bersedekah, menyisihkan sebagian daripada harta, tidak sebagian, secuil dari hartanya. Karena sedekah itu tidak harus dibagi seperti asnafnya zakat, tidak. Tapi yang bermanfaat bagi seorang itu bersedekah. Berusaha untuk dermawan, dan mukmin dermawannya bukan hanya pada saat senang, akan tetapi dermawan mukmin adalah ketika saat senang maupun susah. Saat senang ia dermawan, saat susah pun ia bersedekah. Itulah kedermawan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari khutbah yang pendek ini dapatlah kita ambil pelajaran. Maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, selalulah kita solat. Jangan pernah tinggalkan solat, karena solat adalah satu-satunya harapan kita. Karena apa? Harta ketika kita mati akan kita tinggalkan, tidak akan kita bawa ke dalam keliang lahat kita. Kemudian sedekah, harta itu bisa dibawa ke liang lahat kita apabila diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta itu didiamkan saja, dijahit di rumah-rumah kita, sungguh harta itu akan menjadi musuh kita di akhirat nanti. Inilah khutbah pendek yang dapat kami sampaikan. Fa'tabirul ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Jumat rahimakumullah. Berkata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu seluruh manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, orang-orang yang melakukan amal saleh, wa tawasaw bil haqq, dan saling berwasiat dan saling berdakwah di antara mereka, wa tawasaw bis sabr, dan mereka sabar atas apa yang mereka disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini hari Jumat. Hari ini adalah Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Hari ini Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dia diturunkan dari surga Allah Subhanahu wa taala menuju bumi. Hari ini hari Jumat. Hari ini juga ditegakkan kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini perbanyaklah selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala memulai daripada dirinya berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya hayyu ya qayyum ya ghafur faghfir lana. Ya hayyu ya qayyum ya ghafur faghfir lana. Ya hayyu ya qayyum ya ghafur faghfir lana. Allahumma ansur Islam fi Palestin, Allahumma ansur Islam fi Gaza, Allahumma ansur ikhwanina fi Palestin, Allahumma ansur Islam fi Palestin, Allahumma ansur Islam fi Gaza. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.